Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di kelompok 2 akan mempresentasikan sedikit materi berkaitan dengan lembaga keuangan yang berjudul Kredit pada Lembaga Keuangan Perbankan. Nah, oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Hanafi dengan NIM 2005-9021. Nah, di sini saya sebagai presentator berkaitan dengan definisi perbankan. Nah, berbicara tentang perbankan, mungkin teman-teman sekalian tahu apa itu perbankan, yaitu badan usaha di mana adanya penyaluran keuangan yang dihimpun dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Lalu keuangan tersebut disalurkan kepada masyarakat kembali dalam bentuk kredit. Nah, berbicara tentang kredit, yaitu adanya sebuah kemudahan untuk memindahkan kepemilikan modal dari si pemilik modal kepada orang yang meminjam modal. Nah, dengan ini diharapkan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, jika kita berbicara tentang lembaga keuangan, yaitu bisa kita artikan sebagai suatu badan usaha yang dimana memiliki aset utama itu berbentuk aset, keuangan maupun tagihan-tagihan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Tagihan-tagihan tersebut berbentuk saham, obligasi, surat-surat berharga, dan lainnya. Mungkin sekian presentasi berkaitan dengan definisi tentang perbankan dan lembaga keuangan perbankan. Sekian, terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Viola Julia Azizah dengan NIM 2599037 sebagai presentator. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang keuntungan pinjaman modal usaha bank. Keuntungan pinjaman modal usaha bank terdapat 5 keuntungan. Yang pertama, relatif mudah. Jika kita adalah nasabah yang rutin menyimpan uang dan selalu membayar kredit pada tepat waktu, sangat besar bagi kita untuk mudah mengajukan permohonan kredit untuk usaha. Prosesnya juga relatif mudah dibantu oleh bank masing-masing. Yang kedua, bunga rendah. Biasanya bank memiliki bunga yang rendah tergantung banknya masing-masing. Pilih pinjaman dan bank sesuai bunga dan biaya yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Pastikan kita harus dapat mengembalikannya di kurun waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga, tidak ada campur tangan bank. Bank di sini posisinya hanya sebagai pemberi pinjaman dan tidak akan ikut campur di dalam bisnis yang kita jalankan. Hal yang akan bank pantau hanyalah pengembalian kredit di waktu yang telah dibataskan secara teratur. Yang keempat, keamanan terjamin. Saat kita mengajukan pinjaman kepada bank, kita akan diberikan jaminan berupa surat agunan yang keamanannya sudah terjamin karena semua tertera di dalam surat tersebut. Sebaliknya, jika kita meminjamkan kepada orang atau lembaga yang tidak dapat dipercaya dan tidak mendapatkan agunan, surat tersebut dapat disalahgunakan dan menjadikannya tidak aman. Dan yang kelima, tersedianya banyak jenis pinjaman. Terdapat banyak pilihan angsuran serta jenis pinjaman seperti KUR, KTA, kredit multiguna, dan lainnya yang dapat disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan kita. Sekian dari saya dan terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Serli Rahmatul Ihsan dengan NIM 200599033 sebagai presentator yang akan mempresentasikan materi tentang kekurangan pinjaman modal usaha bank. Kekurangan pinjaman modal usaha bank. Yang pertama, proses yang rumit. Mendapatkan pinjaman dari bank memang relatif mudah, tetapi proses yang panjang merupakan salah satu kerugiannya. Banyak prosedur dan langkah-langkah yang harus dilewati sebelum akhirnya uang dapat dicairkan. Yang kedua, membutuhkan banyak waktu. Proses yang rumit membutuhkan banyak waktu, sehingga pinjaman modal usaha dari bank mungkin bukan solusi yang tepat bagi kita yang membutuhkan dana cepat. Yang ketiga, nominal pinjaman yang tidak sesuai. Pada saat kita mengajukan pinjaman untuk modal usaha, nominal tersebut akan diperkirakan oleh bank apakah nominal tersebut terlalu banyak atau tidak. Yang keempat, risiko kehilangan agunan. Jika kita tidak membayar pinjaman sesuai waktu jatuh tempo, bank dapat menerapkan sanksi untuk para penunggak. Jika tunggakan sudah melewati jangka waktu pun, bank bisa menyita agunan tersebut. Baiklah, saya Rahmi Saputri dengan NIM 200599029. Saya akan melanjutkan penjelasan dari presenter sebelumnya, yaitu tentang sumber dana jangka pendek dari kredit perbankan. Dalam memilih alternatif peminjaman modal, kita perlu memperhitungkan biaya efektifnya, agar alternatif yang kita pilih merupakan alternatif yang terbaik. Ada dua metode untuk menghitung tingkat bunga efektif kredit bank, yaitu dengan metode simple interest dan metode diskon interest. Metode simple interest adalah
metode di mana bunga dan pokok pinjaman akan dibayarkan pada saat jatuh tempo. Sedangkan metode diskon interest adalah metode di mana bunga pinjaman akan dibayarkan pada saat pinjaman diterima. Secara umum, rumus untuk mencari tingkat bunga efektif kredit bank ini sama, yaitu bunga nominal per pokok pinjaman dikurang compensating balance dikurang bunga nominal dikali 360 per periode pinjaman. Namun bedanya adalah jika peminjaman menggunakan metode simple interest, maka pokok pinjaman tidak perlu dikurangi bunga nominal atau bunga nominal bisa diisi dengan 0. Sedangkan jika menggunakan metode diskon interest, maka pokok pinjaman akan dikurangi dengan bunga nominal. Lalu jika pinjaman menggunakan compensating balance atau syarat minimal rekening giro, maka pokok pinjaman juga akan dikurangi dengan compensating balance. Namun jika tidak, compensating balance bisa diganti dengan 0. Setiap perusahaan pasti membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya, baik itu membuka cabang baru, menggaji karyawan, ataupun membeli peralatan baru. Jika usaha kita membutuhkan modal untuk mengembangkan usaha, kita dapat mengajukan pinjaman modal kepada investri yang sudah resmi dan diawasi oleh OJK. Salah satunya yaitu perbankan. Nah, ini merupakan contoh peminjaman modal yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada perbankan. Suatu perusahaan sedang membutuhkan dana untuk membuka cabang baru. Dana yang dibutuhkan cukup besar dan perusahaan tidak memiliki dana sebesar itu. Perusahaan ingin mengajukan kredit jangka pendek senilai 230 juta. Perusahaan memiliki alternatif sebagai berikut. Yang pertama, Bank Mandiri menawarkan bunga 16% yang dibayar pada akhir periode tanpa compensating balance dengan jangka waktu 1 tahun. Dan ini artinya alternatif A menggunakan metode simple interest. Yang kedua, Bank BCA menawarkan bunga 13% dengan sistem diskonto dan compensating balance sebesar 10% dengan jangka waktu 9 bulan. Nah, cara mencarinya yaitu yang pertama, kita perlu mencari bunga nominal yaitu dengan rumus persentase bunga dikali pokok pinjaman dikali N per 360. N di sini adalah periode pinjaman. Untuk alternatif A, bunga nominal sama dengan 16% dikali 230 juta dikali 360 per 360 sama dengan 36,8 juta. Bunga efektifnya yaitu 36,8 juta per 230 dikali 360 per 360 sama dengan 16%. Untuk alternatif kedua, kita perlu mencari compensating balance terlebih dahulu. Karena syarat yang ditawarkan yaitu dengan compensating balance sebesar 10%. Compensating balance sama dengan 10% dikali 230 juta sama dengan 23 juta. Selanjutnya bunga nominal yaitu 13% dikali 230 juta dikali 9 per 12 sama dengan 22,42 juta. Selanjutnya, kita baru dapat menentukan bunga efektifnya yaitu menggunakan metode diskon interest. 22,42 juta per 230 juta dikurang 23 juta dikurang 22,42 juta dikali 12 per 9 yaitu 12,15%. Di sini artinya alternatif B lebih menguntungkan atau lebih baik daripada alternatif A. Karena berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, tingkat bunga efektif kredit bank dari alternatif B lebih kecil dari tingkat bunga efektif dari alternatif A. Nah, jadi sekian materi yang kami sampaikan tentang sumber dana jangka pendek dari kredit bank. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.